Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang listrik statis bagian yang kedua, yaitu tentang medan listrik. Nah, benda yang bermuatan listrik dikelilingi oleh sebuah daerah yang disebut medan listrik. Nah, biasanya divisualisasikan medan listrik itu dengan menggambarkan serangkaian garis yang menunjukkan arah medan listrik dari untuk memvisualisasikan medan listrik dilakukan dengan menggambarkan serangkaian garis untuk menunjukkan arah medan listrik pada berbagai titik ruang yang disebut garis-garis medan listrik. Nah, kalau partikelnya bermuatan positif, maka garis-garis medan listriknya arahnya menjauhi muatan. Sebaliknya, kalau bermuatan negatif, maka arah garis-garis medan listriknya arahnya menuju muatan listrik. Sehingga kalau ada partikel bermuatan listrik positif dan negatif didekatkan, maka arah medan listriknya dari positif menuju ke negatif. Kalau sejenis muatannya, nah misalnya positif dengan positif, ya kalau positif ya arahnya menjauhi muatan, tetapi tidak ada yang nyambung di antara kedua muatan tersebut garis-garis medan listriknya. Nah inilah yang menyebabkan terjadinya gaya tolak-menolak. Sementara gambar yang ini yang menyebabkan terjadinya gaya tarik-menarik antar partikel bermuatan listrik. Kalau partikelnya negatif dengan negatif, gambarnya sama seperti ini, tetapi arah medan listriknya kebalikannya. Gitu ya. Nah, sifat-sifat garis medan listrik. Pertama, garis medan listrik tidak pernah berpotongan. Kemudian yang kedua, arahnya selalu mengarah radial keluar, menjauhi muatan positif, dan radial ke dalam menuju muatan negatif, seperti tadi yang digambarkan. Kemudian rapat renggangnya garis-garis medan listrik itu menunjukkan kekuatan medan listrik. Jadi kalau rapat berarti medan listriknya kuat, kalau renggang garis-garis gaya medan listriknya berarti medan listriknya lemah. Kuat medan listrik akibat sebuah muatan itu dilambangkan dengan huruf E secara matematis, dituliskan sebagai gaya persatuan muatan listrik yang ditempatkan di titik tersebut. Maka dituliskan E sama dengan F dibagi dengan Q. Sebelumnya kita sudah mempelajari gaya listrik, yaitu F, K, Q1, Q2 per R kuadrat. Jadi kalau dibagi Q, Q-nya hilang 1, menjadi K kali Q per R kuadrat. E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom, F-nya gaya kolomnya, Q-nya adalah muatan pengujinya, ya, atau muatan yang ditempatkan pada titik tersebut untuk mengetahui kuat medan listrik di titik tersebut, ya. Ya, baiklah kita lihat contoh soal nomor 1 soal UN tahun 2013, ya. Nah, gambar garis manakah yang benar jika dua muatan didekatkan? Nah, kalau lihat gambarnya berarti pasti muatannya tidak sejenis. Sebab kalau sejenis salah ya. Nah, ini positif-positif, negatif-negatif ini pasti keliru ya, tidak nyambung kan garisnya. Nah, sedangkan yang mungkin adalah yang tidak sejenis. Arahnya dari positif ke negatif. Yang ini kan, ini positif ke negatif. Kalau ini negatif ke positif salah. Ini negatif ke positif salah juga ya. Nah, jadi kalau dari positif ke negatif arahnya seperti ini. Ini kalau sejenis ya. Maka jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya soal nomor 2 contohnya. Ini soal EBTANAS tahun 2000 ya. Bila sebuah partikel bermuatan 4 kali 10 pangkat min 19 kolom ditempatkan dalam medan listrik homogen
yang kuat medan listriknya 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Maka partikel tersebut akan mengalami gaya sebesar berapa Newton. Nah, diketahui di situ ada muatan dan ada kuat medan. Ditanya gaya. Ya, tadi kita menuliskan bahwa E itu F per Q, berarti F Q kali E. Nah, tinggal dimasukkan ya. Q-nya 4 kali 10 pangkat min 19, lalu E-nya 1,2 kali 10 pangkat 5, jadi sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 14 Newton. Jawabannya A. Contoh soal nomor 3, ini soal UN tahun 2011. Dua partikel masing-masing bermuatan Ki A 1 mikrokolom, Ki B 3 mikrokolom. Diletakkan terpisah sejauh 4 cm. Besar kuat medan listrik di tengah-tengah antara A dan B adalah berapa? Oke, langkah pertama kita gambarkan dulu posisinya. Nah, ini muatan A dan muatan B sama-sama positif. Ini tengah-tengahnya, jaraknya kita sebut RA dan RB, berarti masing-masing 2 cm. Karena muatannya positif, maka arah medan listriknya menjauhi muatan. Jadi, nah ini untuk muatan A, arah medan listriknya berarti menjauhi A ke kanan. E rumusnya adalah kaki per R kuadrat. Jadi untuk muatan A yang besarnya 1 mikrokolom dan jaraknya 2 cm, ya tinggal dimasukkan, ini 1 mikro, ini 2 cm, diperoleh 2,25 10 pangkat 7 Newton per kolom. Muatan B, arah medan listriknya ke sebelah kiri karena muatannya positif menjauhi muatan B. Ya, berapa besarnya? Sama, tinggal masukkan rumusnya. Muatannya 3 mikrokolom dan jaraknya 2 cm. Maka diperoleh 6,75 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Karena arahnya berlawanan, maka diselisihkan. Ya, diperolehlah 4,5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom, arahnya ke sebelah kiri karena yang B lebih besar, ya. Nah, oke, selanjutnya nomor 4, ya. Perhatikan gambar di bawah ini, ada muatan A, muatan B, ada titik C. Jaraknya 2 meter, 1 meter. Kuat medan di titik C besarnya berapa? Ya. Kita tentukan dulu arahnya. Nah, ini dari A. Arah medannya ke sebelah kanan di titik C karena muatannya positif. Ya. Berapa besarnya? Kaki per R kuadrat. Muatan A besarnya 4 kolom, jaraknya 3 meter, titik C itu dari muatan A. Ya. Diperoleh 4 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Nah, untuk yang B juga sama ke kanan, EB-nya, karena muatannya positif, jadi menjauhi juga. Kita masukkan ke rumus kaki per R kuadrat, ya. Muatannya adalah 3 kolom, jaraknya 1 meter. Jadi 27 kali 10 pangkat 9. Karena arahnya sama, maka dijumlahkan. Ya, 4 tambah 27 jadi 31. Kali 10 pangkat 9 atau 3,1 kali 10 pangkat 10 Newton per kolom. Atau Newton kolom pangkat min 1. Kemudian nomor 5, soal UN tahun 2012. Ya. Nah, ada dua buah muatan, Q1 dan Q2. Min 9 mikrokolom dan 4 mikrokolom. Jaraknya 3 cm. Maka titik yang kuat medannya 0 berada pada posisi di mana, begitu ya. Nah, kalau muatannya tidak sejenis, ini min dan ini plus, maka yang kuat medannya 0 adalah bisa di sebelah kiri atau mungkin di sebelah kanan. Lebih tepatnya di mana? Lebih dekat ke muatan yang nilainya lebih kecil. Nah, karena ini nilainya 9, ini nilainya 4, berarti yang lebih dekat posisinya di sebelah kanan. Ya, maka titiknya itu posisinya ada di situ, sebelah kanan Q2. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai R1, ini kita sebut sebagai R2. Begitu ya. Nah, kemudian ini adalah E dari muatan Q1. Karena negatif, maka arah medan listriknya menuju muatan Q1, berarti ke kiri. Ya. Nah, sementara untuk E2,
arahnya menjauhi muatan 2 karena muatan 2 adalah positif. Nah, supaya sama dengan 0, berarti nilainya harus sama yang ke kiri dengan yang ke kanan. Jadi resultannya 0. Ya. E1 sama dengan E2, kaki per R1 kuadrat sama dengan kaki per R2 kuadrat. K-nya coret. Nah, tinggal Ki per R kuadrat. Ya. Kita masukkan angkanya. Nah, begini. Q1-nya 9 mikro ya. Tanda negatifnya sudah tidak usah dimasukkan karena sudah menunjukkan arah ya. Nah, jadi ini 9 kali 10 pangkat min 6, 4 kali 10 pangkat min 6. Misalnya R2-nya kita sebut X, jadi X kuadrat. Maka R1-nya adalah 3 ditambah X. Ya. Nah, kemudian coret 10 pangkat min 6-nya. Lalu supaya kuadratnya hilang diakarkan. Jadi 3, ini 3 plus X. Ya. Ini jadi 2, ini jadi X kuadrat. Kemudian kali silang. Jadi 3X plus 6 ditambah 2X. Jadi X sama dengan 6 cm. Di sebelah kanan Q2. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya. Ya, baiklah kita lanjutkan soal nomor 6. Ya, contoh soal nomor 6. Soal UN tahun 2018. Ya. Dua buah muatan listrik. Muatannya 0,2 mikrokolom diletakkan di titik B dan C sebuah segitiga sama kaki. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Maka kuat medan listrik di titik A di sini berapa? Ya. Oke, penyelesaiannya. Langkah pertama, kita tuliskan dulu atau kita gambarkan dulu arahnya. Ya. Nah, ini muatan B. Karena positif kan menjauhi. Ya. Berapa besarnya? Kaki per R kuadrat. Tadi muatannya 0,2 mikrokolom, jaraknya 30 cm. Jangan lupa kemeterkan. Diperoleh 2 kali 10 pangkat 4. Ya. Kemudian untuk muatan C juga sama menjauhi karena muatannya positif. Ya. Nah, besarnya kaki per R kuadrat. Karena jaraknya sama, muatannya sama, maka kuat medannya juga sama. Setelah itu baru dicari resultannya. Nah, membentuk sudut 90 derajat. Jadi E totalnya dituliskan menjadi akar EB kuadrat tambah EC kuadrat. Jadi akar 2 kali 10 pangkat 4 kuadrat tambah 2 kali 10 pangkat 4 kuadrat sama dengan 2 akar 2 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Contoh soal nomor 7 dari UM-UGM tahun 2009 ya. Nah, dua muatan titik diletakkan pada sumbu X seperti pada gambar. Muatan plus 2Q ditempatkan di X sama dengan 3. Ya. Kemudian, satu lagi plus Q ditempatkan di X sama dengan min 3. Besar medan listrik di titik O akan sama dengan 0 bila muatan ketiga plus 4Q diletakkan di mana posisinya. Ya. Oke, kita gambar dulu arah-arahnya ya. Nah, supaya sama dengan 0, berarti E totalnya harus sama dengan 0. Ya. E1 tambah E2 tambah E3. Misalkan ini E1 berasal dari muatan plus Q. Ya, ke kanan kan, karena muatannya positif. Kita sebut E1 berasal dari sini. Lalu ini E2 ke kiri, ini berasal dari muatan plus 2Q. Nah, ini kan jaraknya sama, tapi muatannya berbeda. Pasti ini lebih besar ya. E2. Berarti supaya sama dengan 0 harus ada muatan lain yang ketiga yang arahnya ke kanan. Nah, kita sebut saja E3. Nah, jika kuat medan listriknya arahnya ke kanan, maka muatannya berarti harus posisinya kalau positif berarti harus sebelah kiri. Ya, karena menjauhi muatan. Ini kan muatannya plus 4Q, berarti sebelah kiri posisinya. Maka jawabannya pasti negatif. Kalau nggak min 2 ya min 6 ya. Begitu. Tapi kalau muatannya di sini negatif berarti harusnya sebelah kanan kalau muatannya negatif. Ini karena muatannya positif ya. Oke, kita tuliskan seperti ini. Nah, E1 positif, E2 negatif ke kiri kan? E3 positif. Gitu ya. Nah, ini pindah ke kanan yang negatif. Jadilah seperti ini, ya kan? Lalu K-nya dicoret.
Oke. Kemudian dimasukkan angkanya. Nah, seperti ini ya. Q1 yang ini Q per 3A jaraknya dari titik O ya, kuadrat. Muatan yang ketiga plus 4Q per jaraknya tidak tahu X kuadrat. Lalu muatan yang kedua 2Q per 3A kuadrat ya. Oke. Nah, kemudian ini pindah ke sebelah kanan, jadi tinggal 1. Ya kan? Q-nya coret semua. Oke, jadi 4 per X kuadrat, 1 per 3A kuadrat. Ya, jadi Q-nya dicoret dulu, baru ini pindah ke sebelah kanan. Jadi tinggal 2 min 1, 1. Lalu diakarkan. Nah, jadi 2 per X sama dengan 1 per 3A. Kali silang, berarti X-nya adalah 6A. Posisinya di sebelah kiri. Ya, di kiri titik O. Oke, jadi jawabannya adalah min 6A. Jadi yang E jawabannya. Ya. Oke, baiklah. Kita lanjutkan soal nomor 8. Ini soal ujian masuk perguruan tinggi tahun 91. Pada titik sudut B dan D, sebuah bujur sangkar ABCD masing-masing diletakkan sebuah partikel bermuatan plus Q. Ya, masing-masing diletakkan sebuah partikel bermuatan plus Q. Agar kuat medan listrik di titik A 0, maka di titik C harus diletakkan sebuah partikel bermuatan sebesar berapa? Kita gambarkan dulu posisinya. Ini ada bujur sangkar, ini titik ABCD-nya, kemudian ada muatan di titik B dan D, sama muatannya plus Q, ya. Kemudian ditanya adalah berapakah muatan di titik C? Jika E di A-nya harus sama dengan 0. Ya. Nah, kalau sisinya kita sebut dengan R, begitu ya. Kita gambarkan dulu nih. Ya. Pertama dari muatan B, itu arahnya ke sebelah kiri di titik A, karena positif. Dari titik D, arahnya ke atas, menjauhi muatan D. Gitu ya. Nah, tentu nilainya sama, EB dengan ED. Kenapa? Karena jaraknya sama, muatannya juga sama. Jadi kaki per R kuadrat. Kemudian cari resultannya, kita sebut ini EBD. Ya. Saling tegak lurus, maka EBD sama dengan akar EB kuadrat tambah ED kuadrat. Kaki per R kuadrat tambah kaki per R kuadrat, dikuadratkan, diakarkan. Hasilnya jadi kaki per R kuadrat akar 2. Nah, agar E di titik A sama dengan 0, maka berarti harus ada medan lain yang arahnya berlawanan dengan EBD. Ya. Yang nilainya sama, yaitu EC. Berarti kan? Nah, si EC ini arahnya menuju ke muatan C. Berarti ini partikelnya pasti bermuatan negatif. Karena kan arah medannya menuju C. Nah, lalu kita masukkan ke rumusnya. Kaki per R kuadrat. Nah, C jaraknya kan ini nih. Ya, sisi miring. Berarti ini R akar 2. Kaki per RC. Ini RC-nya nih. R akar 2 kuadrat. Nah, ini EBD. Tadi sudah. Kaki R per R kuadrat kali akar 2. K-nya coret, R-nya coret. Ya kan? Maka diperoleh Qc nilainya 2Q akar 2. Ini kan dikuadratkan 2 kali akar 2 Q. Ya. Nah, arahnya menuju muatan C, berarti negatif. Nah, bertanda negatif. Maka Qc adalah min 2Q akar 2. Jadi jawabnya E. Selanjutnya nomor 9, ini soal SNMPTN 2009, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ya. Sebuah dipol listrik tampak seperti gambar berikut. Diketahui Q-nya adalah satu kolom, L-nya 6 cm, X0-nya 4. Maka besar dan arah dari medan listrik di titik A adalah berapa? Gitu ya, ini pilihannya. Kemana arahnya juga ya. Oke. Dipol itu dua muatan listrik yang berlawanan ya, plus minus seperti ini. Disebutnya dipol. Nah, kita gambarkan dulu ya. Ini gambar awalnya, kita cari dulu jaraknya. Nah, ini jaraknya muatan terhadap titik A, kita sebut saja R. Nah, gitu ya. Ini kan tadi 4.
Ini ke sini 6, ini 3. Berarti sisi miringnya 5, Pitagoras ya. Lalu tentukan arah medan listriknya. Yang positif pasti menjauhi ya. Kemudian kita tentukan juga sudutnya, alfa. Nah, sin alfa itu depan bagi miring. Depan bagi miring, jadi 3/5, 0,6. Ya. Ini arah medan listrik. Nah, yang negatif ke sini berarti. Ya. Yang negatif menuju, yang positif menjauhi. Oke. Lalu dicari resultannya. Ya. Resultannya. Ini diuraikan dalam komponen sumbu X, jadi E cos alfa. Sumbu Y-nya E sin alfa ke sini. Ini E cos alfa, ini E sin alfa. Yang E cos alfa, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Saling menghilangkan, berarti sigma F, EX-nya 0. Nah, dalam arah sumbu Y, ini ke bawah dua-duanya E sin alfanya, tambah E sin alfa, jadi 2E sin alfa. Ya. Nah, ini nilai E-nya kaki per R kuadrat dulu. Tuliskan. Muatannya 1, jaraknya 5, ya 3,6, 10⁻12. Kemudian, nah ini E totalnya 2E sin alfa. Tinggal dimasukkan. Ya. Jadi 2 kali E, 2E sin alfa 0,6. Jadi 4,32 kali 10⁻12 dan arahnya ke bawah. Jadi yang C jawabannya. Nah, berikutnya kita bahas hukum Gauss ya. Hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah aljabar garis-garis gaya atau flux listrik yang menembus permukaan tertutup sebanding dengan jumlah aljabar muatan listrik di dalam permukaan tersebut. Nah, ini rumusannya ya. Ini dibacanya flux tadi. Ya, flux yang ini nih, flux dibacanya flux listrik. Ini adalah permukaan tertutup ya, luas permukaan tertutup ya, integral ya. EDA sama dengan Q per epsilon 0. Ya, muatannya ini. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini ada garis-garis medan magnet tembus suatu bidang yang luasnya A, tepat pada garis normal, ya, maka dirumuskannya E kali A. Gitu kan? E kali A. Tapi kalau miring membentuk sudut, nah ini menjadi EA cos theta, ya. Nah, oke, medan listrik pada muatan titik dengan menggunakan hukum Gauss, membuktikan hukum Coulomb. Misalnya ini ada partikel bermuatan listrik positif, ya. Nah, ini yang diarsir itu adalah daerah medan listriknya. Nah, misalnya di titik ini berapa kuat medan listriknya yang jaraknya R dari muatan tersebut. Ya, ini kita sebut sebagai permukaan tertutupnya nih. Gitu ya. Ini E, ini dA-nya ke sana, berarti sudutnya 0 derajat. Nah, menggunakan rumus hukum Gauss, jadi EA cos 0 derajat, Q per epsilon 0. Ya. A-nya adalah luas bola. Jadi 4pi R kuadrat. Cos 0, 1. Nah, jadi diperolehlah E sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat, atau ditulis menjadi E kaki per R kuadrat. Nah, ini rumus medan listriknya untuk partikel bermuatan listrik atau pada muatan titik. Nah, kalau bentuknya bola konduktor, ya, sama rumus yang kita gunakan, ya. Nah, jadi kalau bola konduktor itu si muatannya hanya ada di permukaannya saja di sini, ya di dalamnya tidak ada. Nah, jadi kalau misalnya di daerah di dalam bola, di mana R kecilnya lebih kecil dari R besar daripada jari-jari, maka ini daerah Gauss-nya nih, permukaan Gauss-nya, di dalamnya tidak ada muatan listrik, nanti Q-nya sama dengan 0. Ya, kalau Q-nya sama dengan 0, berarti E-nya juga sama dengan 0. Tapi kalau di permukaan, nah ini daerah Gauss-nya, atau di luarnya, ya, maka di dalamnya ada muatan, ya, berarti tidak 0. Maka dirumuskanlah seperti ini. Di dalam bola, E-nya sama dengan 0. Di permukaan bola, E-nya kaki per R kuadrat, R-nya jari-jari bola. Di luar bola, E-nya kaki per R kecil kuadrat. R kecilnya jaraknya, ya. Nah,
Sehingga kalau dibuatkan dalam grafik seperti ini, kalau di dalam bola konduktor itu 0 E-nya, lalu kemudian di permukaan kaki per R besar kuadrat, lalu setelah itu semakin jauh jaraknya semakin kecil, berbanding terbalik dengan R kuadrat. Gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau bolanya bola pejal bermuatan listrik? Ya, oke. Jadi kalau kuat medannya sejauh R, di mana R-nya lebih besar dari jari-jari, atau sama dengan jari-jari, ya, maka rumusnya E kaki per R kuadrat. Kalau di permukaan, ya R besar di sini. Ya, sama. Nah, bagaimana kalau di dalam bola? Gitu ya. Maka sekarang Ki di dalam bola dengan radius R, di mana R kurang daripada R besar, dapat dihitung dengan perbandingan volume. Ya, jadi misalnya begini. Ini merata nih muatannya karena bola pejal di dalam. Jadi ini R kecil, ini R besar. Ini permukaan Gauss-nya di sini. Ya, di dalam bola kan R kecilnya. Maka jumlah muatan yang ada di sini dengan total semuanya dibandingkan dengan volume. Nah, seperti ini. Q di dalam bola per Q 4/3 PR pangkat 3, 4/3 PR besar pangkat 3, dicoret 4/3 Pi-nya jadi R kecil per R besar pangkat 3. Nah, kalau kita masukkan ke rumus yang di atas ini, nanti Q-nya adalah Q yang di dalam bola, berarti Q yang di dalamnya Q dikali ini, ya R kecil per R besar pangkat 3. Nah, jadinya begini. E kali 4 Pi R pangkat 2, yang ini ya, Q-nya diganti menjadi Q dikali R per R pangkat 3. Nah, Q kali R kecil per R besar pangkat 3 per epsilon 0. Sehingga diperolehlah E-nya menjadi 1/4 Pi epsilon 0 Q per R pangkat 3 kali R kecil. Nah, ini kita ganti dengan K, maka rumusnya menjadi E sama dengan K Q besar per R besar pangkat 3 kali R kecil. Ya. Nah, kalau dibuatkan grafiknya, berarti kalau di pusat ini 0, karena R kecilnya kan 0. Ya. Lalu sampai dengan jari-jari nanti berbanding lurus dengan R kecil ini. Jadi grafiknya lurus, linier ya. Tapi sudah sampai di permukaan bola, nah baru berlaku rumus ini. Sehingga berbanding terbalik kuadrat, turun sesuai dengan persamaan ini. Ya. Oke. Nah, medan listrik pada plat sejajar. Nah, jadi kalau ada plat sejajar, muatannya plus Q dan min Q, luasnya A, maka E kali A Q per epsilon 0 atau E-nya menjadi Q per epsilon 0 kali A. Atau sering dituliskan rapat muatan dibagi epsilon 0. Jadi ini adalah pengganti dari Q per A. Ya, disebutnya rapat muatan. Ya, kolom per meter pangkat 2. Baiklah, kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, misalnya ini ada bola konduktor, jari-jarinya 6 cm. Muatannya 100 mikrokolom. Titik A, B, C terletak segaris. Nih, A, B, C. Jaraknya masing-masing 9, 6, dan 3 cm terhadap pusat bola. Hitunglah kuat medan listrik di titik A, B, dan C. Oke, untuk titik A posisinya ada di luar bola. Maka rumusnya E kaki per R kuadrat. Ya kan, R kecil. Oke, jaraknya 9 cm. Maka diperoleh 2 kali 10 pangkat 8. Kemudian titik B ada di permukaan bola. Maka rumusnya kaki per R besar. Tinggal dimasukkan R besarnya 6 cm. Peroleh 4,5 kali 10 pangkat 8. Di titik C ada di dalam bola. Kalau di dalam bola E-nya 0. Ya, karena di dalam permukaan Gauss-nya tidak ada muatan listrik. Ya. Contoh soal nomor 2. Nah, ini bola pejal. Jari-jarinya 2 cm, memiliki muatan 8 mikrokolom. Hitunglah kuat medan listrik sejauh 1 cm dari permukaan bola, 1 cm dari pusat bola. Nah, oke, ini misalnya jari-jarinya 2 cm bola merah ini. Ya. Kemudian yang A 1 cm dari permukaan bola, berarti jaraknya adalah 3 cm ya dari pusat bola. Maka karena di luar kita gunakan rumusnya di sini ya. Nah, ini untuk yang A.
kaki per R kuadrat, R kecil. Ya. 9 10 pangkat 9, 8 10 pangkat min 6, jaraknya 3 cm. Jadi 8 kali 10 pangkat 7. Nah, kalau di dalam bola, berarti kan di sini posisinya 1 cm dari pusat bola. Ya kan? Maka kita gunakan persamaan kaki per R pangkat 3, R besar, jari-jari ya, kali R kecilnya. Ya. Jadi ini muatannya, ini jari-jari yang besarnya, jari-jari yang merah, ini jari-jari Gaussnya, 0,01 permukaan Gaussnya ya. Oke, 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Contoh soal nomor 3. Ini soal SBMPTN tahun 2015. Bola konduktor, jari-jarinya R, memiliki rongga berbentuk bola berjari-jari A, dihitung dari pusat bola konduktor dengan A lebih besar dari R per 2. Di pusat bola konduktor diletakkan sebuah muatan plus Q dan bola konduktor itu diberi muatan plus Q. Jika K 1/4 pi epsilon 0 dengan epsilon 0 adalah permitivitas listrik dalam udara, maka kuat medan listrik di sebuah titik yang berjarak R per 2 dari pusat bola konduktor adalah berapa? Pusing kan ceritanya? Maka kita buat gambar dulu. Supaya lebih mudah ya. Bola konduktor jari-jarinya R yang merah ini. Ya. Lalu kemudian ada muatan plus Q tadi kan. Nah, ada muatan plus Q. Nah, kemudian berikutnya ada rongga. Jari-jarinya A. Ya, di mana A lebih besar dari R per 2. Nah, ini yang putih. Ini lebih besar dari R per 2. Kemudian diberi muatan juga di pusatnya. Di pusatnya. Ya. Ditanya adalah kuat medan listrik yang berjarak R per 2 dari pusat bola konduktor. Nah, seperti ini. Berarti di dalamnya. Ya kan? Oke. Kita gunakan hukum Gauss seperti ini. Nah, EA Q per epsilon 0. Nah, muatannya ada di dalam daerah Gauss itu yaitu sebesar plus Q. Ini tidak masuk, jadi ini aja yang masuk ya. Ya sudah, tinggal dimasukkan. Ini kan. Ini 4pi, ini R kuadrat. Ini kan jari-jarinya R yang daerah Gaussnya. Q per epsilon 0. Maka diperoleh 4 kali 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Atau menjadi 4 kaki per R kuadrat. Di jawabannya yang C. Ya. Kemudian nomor 4. Nah, dua keping sejajar bermuatan 3,54 mikrokolom. Q-nya berbentuk persegi panjang 20 kali 10 cm, berarti luasnya. Tentukan kuat medan listrik di antara keping sejajar. Tadi rumusnya E Q per epsilon 0 kali A. Masukkan saja. Q-nya 3,54, 10 pangkat min 6. Ini epsilon 0-nya 8,85, 10 pangkat min 12. Ini luasnya ke meter kan. Ya, 2 kali 10 pangkat min 2 diperoleh 2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Ya. Nah, baiklah selanjutnya silakan dicoba latihan soalnya. Ini nomor 1 dan nomor 2. Ya. Kemudian ini latihan soal nomor 3 dan nomor 4. Berikutnya adalah soal nomor 5 dan nomor 6. Terakhir nomor 7 dan nomor 8. Ya, selamat berlatih supaya lebih mudah memahami dengan cara mengerjakan, bukan hanya mendengar dan melihat saja ya. Nah, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Semakin Anda banyak men-share kepada teman-temanmu yang lain, maka akan lebih semakin bermanfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.